Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Bintan Kamila. Saya mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2019, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik yang berjudul esterifikasi asam asetat dengan etanol. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian responsi praktikum kimia organik yang dibimbing oleh Ibu Anita Dewi, Ibu Indriana Lestari, dan Kak Regina Anissa sebagai asisten praktikum kimia organik. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang esterifikasi asam asetat dengan etanol. Kemudian kita langsung saja. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada tujuan acaranya, kemudian ada dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan, kemudian yang keempat ada cara kerja, yang kelima ada perhitungan, kemudian yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu ada tujuan. Mempelajari pengaruh konsentrasi katalisator asam sulfat dalam pembuatan etil asetat atau esterifikasi. Topik yang kedua yaitu membahas dasar teori. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara mereflaks sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat. Reaksi ini juga sering disebut esterifikasi Fischer. Ester adalah suatu senyawa yang mengandung gugus COOR dengan R dapat berbentuk alkil maupun aril. Suatu ester dapat dibentuk dengan reaksi esterifikasi berkatalis asam. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang dapat balik atau reversibel. Kemudian ini ada contoh reaksinya, yaitu ada asam karboksilat dengan rumus struktur RCOOH ditambah dengan alkohol dengan rumus struktur ROH dengan adanya bantuan ion H+ yang berasal dari katalis asam ditambah dengan bantuan adanya kalor atau suhu akan membentuk ester dengan rumus struktur RCOOR di mana dia sebagai produk utama dan juga ada H2O atau air sebagai produk sampingan. Kemudian ada lanjutannya yaitu reaksi esterifikasi bersifat reversibel. Untuk memperoleh rendemen tinggi dari ester, maka kesetimbangan harus digeser ke arah sisi ester. Reaksi harus diusahakan bergeser ke kanan yaitu dengan cara yang pertama, perbandingan zat pereaksi sifatnya yang reversibel, maka salah satu pereaktan harus dibuat berlebih agar optimal saat pembentukan ester. Jadi kita melakukannya bisa dengan memberikan kelebihan pada asam karboksilat ataupun memberikan kelebihan pada alkohol. Kemudian yang kedua adalah mengatur suhu pada kisaran 70 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan sifat dari reaksi yang eksotermis dan suhu dapat mempengaruhi harga konstanta kecepatan reaksi. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa dengan mengambil atau memisahkan antara ester atau air yang terjadi sebagai hasil reaksi. Jadi kita bisa mengambil salah satu hasil reaksi, baik itu ester maupun air, agar hasilnya bergeser ke kanan. Kemudian yang keempat yaitu memberikan katalis untuk mempercepat reaksi, yaitu dengan memberikan katalis asam tadi yaitu berupa asam sulfat. Kemudian yang kelima, waktu reaksi. Nah, jika waktu untuk bereaksi semakin lama, maka kesempatan molekul bertumbukan akan semakin sering, sehingga ester yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Oke, baik, di sini kita masih ada lanjutannya, yaitu kita akan membahas tentang mekanisme reaksi esterifikasi. Di mana yang pertama yaitu transfer proton dari katalis asam ke atom oksigen karbonil sehingga akan meningkatkan elektrofilitas dari atom karbon karbonil.
di mana ion H+ yang berasal dari katalis asam dia akan ditransfer ke atom oksigen karbonil sehingga akan menghasilkan struktur yang berada di barisan pertama. Kemudian yang kedua yaitu atom karbon karbonil akan diserang oleh atom oksigen yang berasal dari alkohol yang bersifat nukleofilik sehingga akan terbentuk ion oksonium. Nah, jadi atom oksigen dari alkohol itu akan menyerang atom karbon karbonil untuk memecah ikatan rangkap sehingga alkohol dan juga asam asetat yang tadi itu akan bersatu. Kemudian yang ketiga itu terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil milik alkohol menghasilkan kompleks yang teraktivasi. Nah, dia akan melakukan pelepasan proton yaitu berupa ion H+ ya dari gugus alkohol tadi. Nah, kemudian yang keempat, protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang diikuti oleh pelepasan molekul air menghasilkan ester. Nah, jadi kita akan melihat bahwa akan terjadi protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil. Jadi gugus hidroksil ini dia tujuannya yaitu untuk membentuk kembali ikatan rangkap sehingga akan menghasilkan ester dengan rumus RCOOR dan juga H2O atau molekul air ya yang tadi sebagai produk sampingan. Selanjutnya ini masih ada lanjutannya yaitu salah satu jenis asam karboksilat dan alkohol yang digunakan adalah asam asetat dan etanol dan menghasilkan etil asetat dan juga air. Jadi kita akan menggunakan asam asetat sebagai turunan dari asam karboksilatnya atau jenis dari karboksilatnya, kemudian ada etanol dari jenis dari alkoholnya. Sehingga jika direaksikan itu asam asetat ditambah dengan etanol dengan bantuan katalis asam dan juga kalor akan menghasilkan ester berupa etil asetat sebagai produk utama dan juga air sebagai produk sampingan. Kemudian dalam prosesnya asam asetat dan etanol dengan jumlah tertentu akan dipanaskan secara bersamaan dengan ditambahkan katalis asam untuk mempercepat reaksi. Pemanasan dilakukan dengan proses reflux dan juga penyulingan atau pemisahan yang biasa disebut distilasi. Di mana pengertian reflux sendiri yaitu salah satu metode kimia untuk mensintesis senyawa kimia baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk senyawa yang mudah menguap atau volatil. Prinsipnya adalah pelarut volatil akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan oleh kondensor sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan berubah menjadi cair dan turun kembali ke wadah reaksi, sehingga pelarut itu akan tetap ada selama terjadinya reaksi. Kemudian ada pengertian dari distilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan komponen dari suatu campuran yang berupa larutan mudah menguap. Prinsipnya yaitu campuran larutan tersebut memiliki perbedaan tekanan uap. Maka dapat dikatakan pula proses penyulingan merupakan proses pemisahan komponen-komponennya berdasarkan titik didihnya. Ini masih lanjutan dasar teori. Bila etanol dan asam asetat dibiarkan bereaksi dengan sedikit asam sulfat, maka keadaan setimbang akan tercapai setelah beberapa jam. Di mana pada saat setimbang ini 2/3 bagian etanol dan asam asetat akan bereaksi, sehingga akan diperoleh 2/3 bagian ester dan juga air. Nah, ada juga 1/3 bagian asam asetat dan etanol yang tersisa. Menurut hukum kesetimbangan, tetapan kesetimbangan reaksi esterifikasi dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, jadi ini ya ada tetapan kesetimbangan reaksi esterifikasi yaitu K sama dengan konsentrasi etil asetat yang dihasilkan dan juga konsentrasi air dibagi dengan konsentrasi asam asetat sisa dan juga konsentrasi etanol sisa. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan, di mana yang pertama itu ada alat. Alat yang digunakan dalam acara ini itu ada timbangan, kompor listrik, labu didih, penanas air, gelas beker,
gelas ukur, pendingin balik, statif, pipet tetes, pipet volume, corong, corong pemisah, Erlenmeyer, termometer, gelas arloji, dan adaptor juga konektor. Kemudian ada beberapa bahan yang kita gunakan, yaitu asam asetat glasial, kemudian etanol 95%, kemudian katalis asam sulfat pekat, kemudian ada larutan CaCl2 jenuh, kemudian ada natrium karbonat 5%, MgSO4 kristal, batu didih, dan juga kertas pH. Kemudian sekarang kita akan alat. Oke, rangkaian alat. Yang pertama ini ada rangkaian alat reflux, di mana ini nomor 1 itu ada keterangannya yaitu berupa statik namanya ya. Kemudian yang kedua ini adalah pendingin balik. Yang ketiga itu adalah labu didih. Kemudian yang keempat ada kompor listrik. Kemudian ini ada gambar rangkaian alat distilasi, yaitu yang pertama ini berupa termometer, kemudian yang kedua ini adalah pendingin balik, yang ketiga adalah adaptor, kemudian yang keempat adalah labu didih, kemudian yang kelima ini adalah penangas air, kemudian yang keenam ini adalah kompor listrik, kemudian yang ketujuh ini ada Erlenmeyer, kemudian yang kedelapan ini adalah konektor. Kemudian ini gambar yang terakhir yaitu gambar corong pemisah. Kemudian selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama yaitu menimbang 15 gram asam asetat glasial dan 10 gram etanol 95% secara teliti. Kemudian memasukkannya ke dalam labu didih. Kemudian lanjut yaitu menambahkan 6 tetes asam sulfat pekat dan 3 butir batu didih, lalu melakukan proses reflux pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian setelah proses reflux, campuran larutan didinginkan sebentar dan dilanjutkan pada proses distilasi selama kurang lebih 40 menit masih pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu melakukan netralisasi distilat dengan menambahkan natrium karbonat 5% dan memeriksanya dengan kertas pH. Kemudian cara kerja yang kelima yaitu memindahkan larutan ke dalam corong pemisah dan memisahkan lapisan ester dengan menambahkan larutan CaCl2 jenuh. Kemudian yang keenam, ini larutan ester yang telah dipisahkan kemudian dimurnikan kembali dengan menggunakan MgSO4 kristal sebanyak 1 gram. Kemudian ini yang terakhir yaitu ada mencatat hasil yang diperoleh meliputi volume, berat jenis, warna, dan bau dari ester yang kita dapatkan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perhitungan atau lebih tepatnya pada langkah perhitungan. Di mana yang pertama kita akan mendapat data percobaan berupa tadi ya ada berat jenis, ada volume, ada massa, ada bau, dan yang lainnya. Kemudian cara perhitungan yang pertama yaitu kita akan menghitung volume dari bahan baku, yaitu dengan menggunakan rumus volume bahan sama dengan massa bahan dibagi dengan densitas bahan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu densitas dari bahan yang kita gunakan, yaitu densitas dari asam asetat dan juga densitas dari etanol. Kemudian cara yang kedua yaitu menghitung persen kemurnian ester, di mana rumusnya yaitu persen kemurnian ester sama dengan densitas percobaan dibagi dengan densitas teoritis dikali 100%. Maksudnya densitas teoritis itu densitas yang sudah atau yang sebenarnya dari ester itu sendiri, yaitu kita bisa dapat dari MSDS juga. Sedangkan densitas teoritis itu kita dapat dari hasil percobaan kita. Dan akan dibandingkan dan didapat kemurnian ester itu berapa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghitung yield. Itu dengan cara yield sama dengan volume percobaan dibagi dengan volume teoritis dikalikan 100%. Ini juga sama, kita nanti itu yang pertama akan mencari dulu volume percobaan, yaitu dengan
melakukan atau bantuan dari tetapan kesetimbangan reaksi esterifikasi yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian ini yang keempat, yang terakhir, yaitu menghitung persen kesalahan, di mana rumusnya yaitu persen kesalahan sama dengan masa teoritis dikurangi masa percobaan dibagi dengan masa teoritis dikalikan 100%, maka akan didapatlah persen kesalahannya. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan. Jadi dari percobaan tadi kita akan mendapatkan pembahasan, yaitu berupa apa saja sih fungsi-fungsi dari penambahan bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, jadi disinilah pembahasannya. Pada percobaan ini dilakukan reaksi esterifikasi antara asam asetat glasial dan etanol dengan metode pemanasan reflux untuk mempercepat reaksi tanpa mengurangi jumlah zat yang ada. Tujuan menggunakan asam asetat glasial karena asam asetat glasial ini merupakan asam asetat yang cukup murni dan bebas air atau biasa disebut dengan asam asetat anhidrid. Kemudian alkohol yang digunakan berupa etanol. Kenapa? Karena etanol merupakan alkohol primer, yakni alkohol yang paling cepat bereaksi pada esterifikasi dibandingkan dengan alkohol sekunder maupun tersier. Reaksi ini berlangsung lambat sehingga perlu ditambahkan asam asetat pekat sebagai katalisator, karena asam sulfat pekat akan menaikkan suhu larutan sehingga banyak molekul yang bertenaga besar akan bereaksi sehingga reaksi menjadi cepat. Sesuai reaksinya seperti ini, asam asetat ditambah etanol dengan bantuan katalisator asam dan juga kalor akan menghasilkan etil asetat dan juga air. Kemudian sebelum memanaskan campuran akan dimasukkan 3 buah batu didih yang berfungsi untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen di seluruh bagian larutan. Nah, proses pemanasan harus diatur pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius agar etanol tidak terlalu banyak menguap. Mengapa harus diatur tetap pada sekitar suhu 70 derajat Celcius? Karena jika dilakukan pada suhu lebih dari 70 derajat Celcius, yaitu reaksi akan terjadi tidak sempurna. Sedangkan jika dilakukan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung lebih lambat. Nah, kemudian setelah proses reflux ini selesai, larutan akan didinginkan, lalu melakukan proses distilasi untuk memisahkan etil asetat sebagai produk utama dan air sebagai produk sampingan. Suhu saat distilasi juga harus tetap dijaga, kurang lebih 70 derajat Celcius. Karena distilasi adalah proses pemisahan berdasarkan titik didih komponen, di mana etil asetat memiliki titik didih sekitar 77 derajat Celcius, sedangkan air sekitar 100 derajat Celcius. Nah, kemudian sehingga nanti etil asetat dapat dipisahkan karena menguap terlebih dahulu daripada air sesuai tadi ya titik didihnya. Nah, setelah dipisahkan, kemudian distilat akan dicuci dengan Na2CO3 5% natrium karbonat ya, untuk menetralkan hasil distilat karena kemungkinan masih terdapat asam pada distilat tersebut. Nah, pemberian Na2CO3 5% ini dilakukan secara perlahan sampai pH mendekati 7, karena jika dilakukan dengan tidak perlahan itu kemungkinan dia akan berlebih ya pH-nya sehingga larutannya menjadi basah. Kalau misalnya jadi basah itu berarti prosesnya menjadi gagal dan harus diulang dari proses awal. Nah, kemudian dilakukan penambahan larutan CaCl2 jenuh untuk memisahkan senyawa etil asetat dari pengotornya. Nah, di mana ion Ca2+ dapat menarik ion-ion karbonat yang sebelumnya ditambahkan sehingga akan membentuk garam-garam CaCl2 dan Ca2CO3. Selanjutnya akan ditambahkan MgSO4 kristal untuk memurnikan larutan etil asetat dengan air yang masih tersisa sehingga didapat ester yang diinginkan atau murni. Nah, setelah itu
Lalu dilakukan proses pemisahan oleh corong pemisah yang kinerjanya yaitu memisahkan dua komponen berdasarkan massa jenis dari zat yang akan dipisahkan. Kemudian ini ada kesimpulan. Dari proses yang kita lakukan, kita akan mendapat kesimpulan di mana kesimpulan ini mengacu kepada tujuan dilakukannya percobaan ini, di mana tadi tujuannya adalah kita akan mengetahui pengaruh dari katalisator asam terhadap proses esterifikasi ini seperti apa. Nah, baik, kesimpulannya dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi asam sulfat mempengaruhi pembuatan etil asetat, yaitu akan mempercepat reaksi. Hal ini dikarenakan reaksi asam sulfat pekat dengan air, ya, karena esterifikasi itu menghasilkan etil asetat dan juga air, yaitu adalah reaksi eksoterm yang kuat. Nah, eksoterm itu kan terjadinya pemindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Seperti itu ya. Kemudian air yang bercampur dengan asam sulfat pekat akan mampu mendidih sehingga suhu reaksinya akan tinggi. Nah, kemudian semakin tinggi suhu reaksi, maka akan semakin banyak molekul yang memiliki tenaga lebih besar untuk melakukan reaksi, sehingga reaksi akan berjalan semakin cepat. Nah, selain dapat mempereaksi, asam sulfat pekat juga mampu mengikat air atau higroskopis. Maka untuk reaksi esterifikasi yang setimbang dan menghasilkan air, asam sulfat mampu menggeser arah reaksi ke kanan atau ke arah sisi ester produk, sehingga produk yang dihasilkan jadi lebih banyak. Nah, baik. Kemudian ini adalah reaksinya. Nah, kemudian ini yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu sumber yang saya pakai untuk mencari dasar teori. Bisa dilihat sendiri ya. Sekian penjelasan mengenai esterifikasi asam asetat dengan etanol. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penjelasan tadi, karena itu kelalaian saya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai esterifikasi asam asetat dengan etanol. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing Ibu Anita Dewi, Ibu Indriana Lestari, dan Kak Regina Anissa yang telah membimbing saya pada pelaksanaan praktikum kimia organik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.